Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Bunga Ayu dengan NPM 21031010309. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Syakwala. Jadi hari ini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari class action. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, class action ini adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah yang besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan yang ditimbulkan karena perusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Nah, untuk yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai hak gugatan lingkungan. Jadi, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, standing law atau hak gugatan lingkungan hidup ini adalah sebuah produk hukum yang memberikan akses orang, perorangan, kelompok, atau organisasi di pengadilan sebagai pihak penggugat. Nah, untuk yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar peradilan. Nah, hal ini diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak terjadinya atau tidak terulang dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Untuk yang keempat, saya akan menjelaskan mengenai prinsip strict liability. Jadi pada pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, nah, strict liability ini merupakan konsep pertanggungjawaban perdata yang tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri tergugat, tetapi telah menimbulkan kerugian pada diri penggugat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, serta apa hubungannya dengan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Nah, untuk baku mutu lingkungan hidup sendiri ini adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada dan harus ada pada unsur pencemaran yang ditegangkan keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Nah, untuk kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditegangkan oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana penyelesaian sengketa lingkungan hidup ditinjau dari aspek hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Nah, mengenai gugatan perdata ini sendiri diajukan di peradilan umum jika perbuatan melanggar hukum yang terkandung dalam sengketa lingkungan hidup tersebut menimbulkan kerugian pada orang lain, kerugian pada lingkungan, atau perbuatannya melanggar hukum yang tidak bersifat kejahatan. Nah, sementara untuk penyelesaian sengketa tuntutan pidana ini dilakukan juga di peradilan umum. Hal ini terjadi dari segi perbuatannya termasuk dalam tindakan kejahatan sebagaimana yang terdapat dalam bab 15 tentang ketentuan pidana Undang-Undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Nah, untuk gugatan tata usaha sendiri sifatnya ini terkait tentang masalah administratif mengenai keputusan di bidang lingkungan yang dikeluarkan oleh para pejabat. Hanya sekian penjelasan saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.